Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa fadlih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kembali jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita membacakan kitab Riyadhus Shalihin, dan sebagaimana kita ketahui bahwa ini adalah kitab yang sangat bermanfaat, dan wabil khusus bahwa Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf An-Nawawi meletakkan dan menulis kitab ini dengan tujuan untuk memotivasi kaum muslimin dan mendapatkan hidayah daripada hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bab yang pertama yang beliau bahas, kemudian kelanjutannya adalah bab yang kedua, itu bagaikan anak tangga yang sangat penting untuk kita lewati dalam rangka kita menuju dan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah ilmu jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dituntut untuk diamalkan. Ilmu itu dituntut untuk diamalkan, dan buah daripada ilmu itu adalah al-amal dan al-khasyah atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika para ulama ditanya apakah itu ilmu, maka al-ilmu kata para ulama itu adalah al-khasyah atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuahkan amalan. Karena itulah para ulama adalah mereka yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya makin banyak ilmu seseorang, seharusnya dia makin takut kepada Allah, dan sosok yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama. Maka ini sangat penting untuk kita perhatikan. Banyak bab ilmu yang kita lakukan, yang kita ketahui, dan makin banyak juga yang wajib kita untuk amalkan. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada pada bab at-taubah, pada hadis yang ke-16. Pada hadis yang ke-16 masih tentang berkenaan dengan luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia dengan penuh kelemahannya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW di mana beliau menyatakan, kullu bani adam khata'una wa khairul khata'ina at-tawwabun. Anak Adam itu diciptakan dengan banyak dosa, dan yang paling baik di kalangan mereka yang banyak dosa adalah mereka yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bana Adam, wahai anak Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Kalian senantiasa banyak berbuat dosa siang dan malam, dan aku adalah Zat yang Maha Pengampun yang mengampunkan dosa. Maka kata Rasulullah SAW, "Fastaghfiruni aghfir lakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, mintalah ampun kepadaku, maka aku akan mengampunkan dosa kalian. Nah, hadis yang berikutnya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang masih berkenaan dengan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan yang demikian tidak ada batasnya. Kecuali dibatasi oleh dua. Yang pertama secara khusus adalah ajal manusia. Adapun yang kedua secara umum itu adalah terbitnya matahari daripada sebelah barat. Maka kita bisa bayangkan betapa rahmannya Ghafur, dan juga Allah Subhanahu wa taala Tawwab, senantiasa menerima taubat hambanya. Diberikan kesempatan yang sangat luas, kesempatan yang sangat panjang, sepanjang usia manusia tersebut. Ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni taubatnya. Dan para ulama memberikan satu catatan penting,
bahwa seseorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tanpa mencukupi syaratnya penyesalan yang sejadi-jadinya dalam hatinya, kemudian berhenti seketika detik itu juga dan berniat tidak akan mengulangi, ketika tiga syarat utama ini tidak ada, maka berarti taubatnya adalah taubat yang bukan taubatan nasuha. Demikian juga banyak manusia yang tertipu, kata para ulama, lisannya mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sudah terbersit niat untuk mengulangi dan kemudian taubat lagi. Atau bentuk ketertipuan manusia yang lainnya, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus atas maksiatnya dengan meyakini bahwa Allah Maha Pengampun. Maka di sini perlu adanya keseimbangan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah adalah zat yang Maha Pengampun, akan tetapi azabi, sesungguhnya azabku juga azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih. Maka perlu keseimbangan antara raja harapan akan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan khauf atau rasa takut akan siksa daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia tidak menjadi tertipu dengan menyatakan dan melegalisasi serta membiasakan bahwa dosa adalah hal yang biasa. Dosa adalah hal yang biasa. Naam. Pada hadis yang berikutnya, wa an Abi Musa Abdullah Qais al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, daripada sahabat Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang sama-sama kita kenal, beliau memiliki banyak keutamaan radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat mereka yang berbuat dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail, dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat mereka yang berbuat dosa di malam hari. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai pada batas suatu saat matahari akan terbit daripada sebelah barat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini kembali jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menjelaskan tentang begitu maha luas rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan Allah taala membentangkan tangannya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwa setiap penyebutan sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah pada hakikatnya, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mempunyai tangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha wa qalatil yahudu yadullahi maglulah gullat aydihim malu'inu bima qalu. Orang Yahudi mereka mengklaim Allah Subhanahu wa taala pelit dan tidak membentangkan tangannya, kedua tangannya, akan tetapi kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang memberikan rezeki kepada semua hambanya. Maka di dalam ayat tersebut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, di antara sifatnya yang disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwa Allah taala adalah zat yang mempunyai tangan. Akan tetapi ini masuk di bawah makna firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tanpa boleh dibayangkan dan tanpa boleh dianalisa dengan bayangan-bayangan atau hal-hal yang sifatnya logika, karena ini adalah hal yang gaib. Jadi wajib diimani sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya, dan kita mengimani atas hakikatnya. Jadi tidak diberikan kaifiyah.
atau kalimat bagaimana dan bagaimana. Dan ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah, beriman tanpa menolak dan menetapkan tanpa mentakwil. Mentakwil itu adalah mengalihkan makna atau terjemah pada makna dan terjemah yang lainnya yang jauh, supaya tidak terjatuh pada persangkaan pada penyerupaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kaidahnya adalah mungkin saja ada istilah yang sama tetapi berbeda pada sudut hakikat, dan itu jikalau pada relasi Allah dengan makhluk maka jelas hakikatnya bahwa apa yang sama pada nama tidak sama pada hakikat. Allah Subhanahu wa taala punya tangan, makhluk juga punya tangan, akan tetapi kesamaan pada lafaz dan istilah tidak menunjukkan kesamaan pada makna sama sekali. Wallahu taala alam. Naam. Nah, kemudian di sini hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit daripada sebelah barat. Sebagaimana dalam banyak hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari misalkan, la taqumus sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, bahwa kiamat tidak akan terjadi sampai matahari terbit daripada sebelah barat. Demikian juga Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, badiru bil a'mali sittan, cepatlah, bersegeralah kalian beramal sampai sebelum matahari terbit daripada sebelah barat. Naam, ini adalah keyakinan kaum muslimin yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, bahwa suatu saat akan terjadi kejadian yang sangat luar biasa, yaitu bahwa matahari akan terbit daripada sebelah barat, dan ini akan menghebohkan manusia. Sebab sebagaimana lazimnya matahari diterbit daripada sebelah al-masyriq, dari sebelah timur, dan akan ada satu saat yang mencengangkan dan itu mengejutkan semua manusia ketika matahari terbit daripada sebelah barat. Wallahu taala a'lam bissawab. Naam. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 156, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Yaitu satu hari, kata Allah Subhanahu wa taala, di mana kami akan tampakkan bukti kekuasaan kami, akan tetapi pada hari itu tidak bermanfaat lagi iman, atau tidak bermanfaat seseorang yang beriman tetapi tidak sama sekali sempat melakukan kebaikan sedikit pun. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyatakan ketika matahari terbit daripada sebelah barat maka manusia semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa beliau, hatta asyuyu'iyun wa hatta budhiyun, sampai mereka yang ateis dan sampai mereka yang non muslim, agama apapun itu, kata beliau, bahkan Nasrani atau Yahudi atau juga bahkan Budhiyin, orang Buddha dan yang semacam, mereka semuanya beriman kepada Allah dan mengucapkan kalimat syahadat. Saat itu kata Syekh Utsaimin, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Saat itu iman sama sekali tidak bermanfaat. Naam, saat itu iman sama sekali tidak bermanfaat. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, bahwa ketika yang demikian iman tidak lagi bermanfaat. Naam. Kemudian yang selanjutnya, hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi, rawahu Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, man taba, barang siapa yang dia bertaubat, qabla, sebelum, antatlu asyamsu, sebelum matahari terbit daripada sebelah barat, taballahu alaihi, Allah Subhanahu wa taala pasti menerima taubatnya. Nah, kembali di dalam hadis ini Rasulullah SAW memotivasi supaya taubat itu dilakukan bersegera mungkin.
Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna. Dan taubat itu adalah penyesalan yang dilakukan oleh seorang muslim, dia kembali kepada Allah dan istighfar kepada Allah kerana melakukan dosa lalai dan ketidaktahuan. Kemudian dia bersegera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat itu adalah seseorang tidak tahu, kemudian dia terbawa oleh hawa nafsu, kemudian dia bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menyatakan ittaqillaha haitsuma kunta, dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, watbi'is sayyi'atal hasanata, dan kalau kalian terjatuh melakukan kejelekan, kemaksiatan, segera berhenti, kemudian ganti dengan ketaatan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi ketika kita terjatuh pada maksiat, kita cepat berhenti, bertaubat kepada Allah dan ganti dengan ketaatan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, di dalam hadis ini kembali Rasulullah SAW menyatakan sebelum matahari terbit daripada sebelah barat, mungkin saja ya sebagian manusia atau bahkan kita merasakan berarti masih lama, berarti taubat ini masih terbuka luas, ya masih bisa melakukan dosa misalkan seperti itu, atau dia terbawa angan-angan, dia panjang angan-angan menyangka bahwa dia masih hidup lama, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Akan tetapi kata Syekh Utsaimin, seseorang perlu menyadari bahwa kiamat itu ada dua. Kiamat dua, yang pertama adalah kiamat kubra, kehancuran alam semesta dan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah kematian dirinya, dicabutnya nyawanya. Man mata faqad qamat qiyamatuhu, barang siapa yang dia wafat, sesungguhnya itu adalah kiamat untuk pribadi masing-masing. Jadi kalau kita berbicara tentang kiamat, mungkin maknanya oh kiamat masih lama. Akan tetapi kalau kita berbicara kiamat dalam konteks itu adalah batas ajal kita, maka kita akan merasakan betapa kita berlomba dengan waktu untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah, untuk memperbaiki iman dan amal kita, dan senantiasa setiap hari memperbaharui taubat kita sebelum nyawa sampai di kerongkongan, sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Naam. Itulah makna pada hadis yang ke-17. Itulah makna hadis yang berikutnya nanti yang akan kita bacakan pada hadis yang ke-18, Naam. Pada hadis yang ke-18 jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa an Abi Abdurrahman, daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, hadis yang ke-18, Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat hambanya selama nyawanya sampai belum al-hulqum, sampai al-gargarah, ma lam yughargir, sampai nyawa belum sampai di kerongkongan atau di tenggorokan dia. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis hasan. Naam, sebagaimana kita ketahui tadi, ini adalah batas bagi pribadi masing-masing, bahwa taubat seorang hamba itu dibatasi sampai sebelum nyawa itu dicabut dan sampai di kerongkongan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtul an walilladzina yamutuna wa hum kuffar. Dan Allah taala tidak menerima taubat ketika taubatnya itu sedang sakaratul maut. Ketika taubat, penyesalan dia lakukan saat sakaratul maut,
Dan Allah Ta'ala tidak menerima juga taubat orang kafir yang dia beriman kepada Allah ketika saat dia akan meninggal. Ketika saat dia akan meninggal. Karena itulah Fir'aun sebagaimana disebutkan, Fir'aun menyatakan, qala amantu billadzi la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israila. Saat ini, kata Fir'aun, saat itu ditenggelamkan di Laut Merah, Fir'aun melihat tanda kekuasaan Allah, bahwa dia selama ini salah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hak adanya, dan dia mengakui beriman kepada Allah. Dia menyatakan, al-an, saat ini, kata Fir'aun, amantu, aku beriman kepada Allah, billadzi la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil, dengan Allah yang telah beriman dan dijadikan sesembahan oleh Banu Israil. Jadi bahkan Fir'aun saja beriman ketika saat akan wafatnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam firman-Nya, hatta idza ja'adahumul mautu, di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-99, hatta idza ja'a ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu, sampai ketiga nyawa telah sampai di kerongkongan dan kematian telah datang dan menjelang. Dia sedang dalam keadaan sakaratul maut. Qala, maka hamba tersebut berkata, rabbirji'un, ya Allah tundalah, ya Allah kembalikan aku dalam kehidupan, la'alli a'malu shalihan fima taraktu, pasti aku akan bertaubat kepada Allah, aku akan banyak bersedekah, aku akan banyak melakukan amal-amal soleh. Makanya kata para ulama, setiap manusia itu pasti akan taubat. Tetapi ada yang bertaubat sebelum wafat, ada yang taubatnya ketika saat akan wafat. Dia sudah yakin, oh sebentar lagi dia akan meninggal. Dia sudah merasa bahwa nyawanya pelan-pelan ya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mata fisiknya diberikan kemampuan oleh Allah ketika sebelum wafat untuk melihat malaikat, kata para ulama. Bahkan disebutkan tidaklah seseorang dicabut nyawanya illa yura makanuhu afil jannati aw finnar, tidaklah seseorang dicabut nyawanya kecuali dia melihat tempatnya apakah di neraka ataukah di surga. Dia juga ditampakkan malakul maut yang mencabut nyawanya, dan saat itu semua manusia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi lam takun amanat min qablu, maka yang demikian tidaklah bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada taubat sebelum wafat, ada taubat ketika menjelang wafat. Yang diterima adalah sebelum wafat. Yang paling ideal adalah kita senantiasa taat kepada Allah. Setiap hari kita memperbaharui taubat kita. Makanya salah satu keutamaan Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, itu salah satunya adalah diampunkan dosa kita. Dan kalau kita ditakdirkan wafat hari itu, diampunkan dosa kita dan kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam. Dan hadis ini juga menjelaskan bahwa nyawa tersebut itu dicabut dari kaki. Nyawa tersebut dicabut dari kaki, dan sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bertanya kepada kalian tentang ruh, tentang nyawa, katakanlah ilmunya di sisi Allah. Tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya Allah. Akan tetapi satu hal yang pasti, badan fisik tanpa nyawa itu akan menjadi mayat. Ya, itu akan menjadi mayat yang tidak ada kehidupan, dan nyawa tersebut menyatu dengan badannya dan ditarik sedikit demi sedikit, dan itu dari kaki ke atas sampai ujungnya itu adalah di kerongkongan sebelum dia final akan meninggalkan dunia ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam. Maka yang demikian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
juga disebutkan oleh semua orang kafir. Orang kafir yang mereka pernah mendengar seruan Islam, pernah disampaikan akan Islam, atau semua kaum muslimin yang selama ini tersesat dan dia menjadi budak daripada syaitan, melakukan berbagai macam kemaksiatan siang dan malam tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya pasti bertaubat ketika saat akan meninggal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir, "Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin." Dan sampai ketika mereka melihat tanda kekuasaan kami, kata para ulama, entah itu terbitnya matahari dari sebelah barat atau dia akan dicabut nyawanya, mereka semuanya menyatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah, kami taubat daripada semua dosa, kami tidak lagi melakukan kesyirikan dan kemaksiatan. Falam yaku yanfa'um imanuhum lamma ra'au ba'sana, akan tetapi pintu taubat telah tertutup dan Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menerima taubat mereka. Jadi kita berpacu dengan waktu, dengan batas, dan batasnya itu adalah usia kita. Makanya kita dengan semua kelemahan kita, ya, bahwa manusia itu diciptakan dengan penuh potensi dosa, ada syaitan yang senantiasa menggoda, ada dunia yang hijau yang senantiasa melenakan kita, demikian juga berbagai macam hal yang lainnya, sehingga tentu saja mungkin kita jatuh bangun di dunia ini, kadang buat dosa, kadang taubat, buat dosa, kadang taubat, akan tetapi bagaimana kita menjaga supaya tidak jatuh pada kesyirikan, itu yang pertama. Yang kedua, dosa-dosa besar. Yang ketiga, dosa kecil yang terus diulang-ulang tanpa dia tinggalkan. 3 hal ini sangat penting. Yang pertama adalah kesyirikan dan juga kebid'ahan tentu saja, sebab bahaya bid'ah yang paling bahaya, kata Imam Al-Hasanul Basri, adalah al-bid'atu ahabbu ila iblisa li anna al-maqsiyata yutabu 'alaiha wa innal bid'ata la yutabu 'alaiha. Bid'ah itu bahaya yang tersembunyi adalah bahwa orang yang melakukan bid'ah dia menyangka di atas kebenaran dan tidak ada niat terbersit sama sekali di hatinya untuk bertaubat. Bahkan dia ingin terus menambah kebid'ahan dia sampai dia wafat dan wafat di atas kebid'ahan tersebut. Inilah bahaya bid'ah yang sering disebutkan oleh para ulama. Berbeda dengan maksiat. Setiap orang yang berbuat maksiat dalam hati kecilnya, pada sudut hati yang paling dalam, pasti ada terbersit, suatu saat aku akan taubat. Aku salah, aku berbuat maksiat, suatu saat aku pasti akan bertaubat. Dan hal yang serupa itu jamaah, uniknya tidak didapatkan pada seseorang yang melakukan kebid'ahan. Maka kita harus berhati-hati terhadap kesyirikan. Kesyirikan ini tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat. Adapun yang kedua adalah kebid'ahan, baik bid'ah hakikiyah atau idhafiyah dalam masalah akidah atau ibadah, kita berusaha tinggalkan. Kenapa sangat bahaya? Tadi, bahwa orang yang melakukan kebid'ahan itu enggak ada niat untuk taubat kecuali dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berikutnya adalah dosa-dosa besar. Sebab dosa besar ini wajib dengan taubat. Ya, ijajtuni batil kabair. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kecil dengan ibadah kita. Ketika Rasulullah SAW menyatakan salat 5 waktu ke salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, umrah ke umrah berikutnya, mengampuni semua dosa kecil dengan catatan apa? Idzatuni batil kabair, ketika seorang hamba meninggalkan dosa-dosa besar. Kemudian yang berikutnya adalah dosa-dosa kecil yang sering dilakukan tanpa ada niatan untuk ditinggalkan. Sebagaimana disebutkan bahwa dosa-dosa, tidak ada dosa kecil ketika dilakukan terus-menerus
dan tidak ada dosa besar ketika seseorang langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Inna Allah Azza wa Jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Allah Ta'ala akan menerima taubat hambanya selama sebelum nyawa dicabut sampai di kerongkongannya. Dan kata para ulama, hal yang demikian wajib menjadi perhatian, sebab memang kematian itu tidak bisa diprediksi. Ya, kalau kita tahu jamaah kapan kita mati, berapa lama usia kita, maka tentu kita akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagai cobaan dan ujian, tidak ada yang tahu kapan dia akan wafat. Ya, dia tidak akan tahu kapan dan di mana dia akan wafat. Fala tadri nafsun madza taksibu ghada wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Satu jiwa tidak mengetahui besok apa yang dia lakukan, apa yang menimpa dia, dan dia tidak tahu kapan dan di mana akan wafat. Dia tidak tahu kapan dan di mana akan wafat, sebab kematian itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan seseorang tidak boleh tertipu oleh kuatnya badan. Misalkan dia merasa sehat, ya kan, menjalankan pola hidup sehat, bahkan diet ketat, dia juga olahraga luar biasa gitu ya. Dan yang namanya tubuh manusia banyak sistem yang terlibat dan bekerja. Dia jaga mungkin pada sistem pencernaan, yang lainnya kena. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ada saja semuanya berfungsi normal dan sehat. Ada saja kejadian di mana sesuai dengan takdir Allah dia akan meninggal dengan satu sebab. Maka tidak boleh seseorang tertipu. Badan saya kan sehat, usia saya kan masih muda, saya check up, general check up, semuanya baik-baik saja, ya kan? Tidak boleh tertipu dengan demikian. Maka kematian bisa datang kapanpun sesuai dengan catatan Allah Subhanahu wa taala, tanpa bisa dimajukan sedetik pun, sebaliknya tanpa bisa ditunda satu detik jua pun. Dan kita jamaah, mungkin saya, kita semua pernah merasakan dalam banyak momentum hidup kita, kita seakan dilahirkan kembali. Kita misalkan merasa, aduh ini pasti meninggal, tapi alhamdulillah selamat, begitu ya. Kemudian kita, ya Allah, kita berdoa kepada Allah, kalau saya masih dihidupkan, saya pasti akan bertaubat, saya pasti akan menjadi orang baik, saya banyak bersedekah, saya begini dan begitu. Ya, itu pasti akan terjadi. Kita bayangkan saja ketika saat musibah misalkan, dan kita ikut berduka, prihatin, dan juga mendoakan saudara-saudara kita saat ini di Sumatera yang sedang diuji dengan musibah yang sangat luar biasa. Semoga itu menjadi balaan hasanah, bala yang baik, yang itu mengangkat derajat, menjadikan sebagiannya syahid, dan mengangkat derajat sebagian yang sabar atas musibah tersebut. Nah, kita tentu secara pribadi dalam kehidupan kita merasakan, oh ternyata batas antara hidup dan kematian itu sangat begitu tipis, sangat begitu tipis. Ketika kita merasa tidak ada daya sama sekali, misalkan ketika kita berada di rumah sakit, di ruang ICU misalkan, kemudian kita menemukan momentum, bahkan dokternya juga bilang, waduh ini harapan hidupnya tinggal sedikit misalkan. Kita dengar itu, dokternya ngomong ke temannya, waduh itu kita sudah begini Pak. Atau misalkan pada momentum kritis yang lainnya, kita sedang naik pesawat, kemudian terjadi turbulensi yang sangat dahsyat misalkan, atau bahkan balik lagi ke bawah, naik lagi ke atas, kemudian alarm untuk emergency juga sudah bunyi, pilotnya juga sudah panik, demikian juga pramugarinya. Nah, itu juga kita sudah takut setengah mati. Banyak momentum dalam kehidupan kita seakan-akan kita terlahirkan kembali. Saat momentum itu terjadi, kita sudah luar biasa takutnya. Ya Allah, ya Allah, semuanya berdoa kepada Allah. Makanya saat turbulensi pesawat itu Pak, itu banyak yang
zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah menemukan misalkan masing-masing kita pernah punya pengalaman mungkin turbulensi sedikit masih asik ya kan. Masih ketawa-ketawa ngobrol. Turbulensinya makin makin dahsyat, yang ngobrol sudah diam, iya kan? Kemudian makin dahsyat lagi sudah mulai banyak yang teriak, iya. Ini tentu saja pernah kita alami. Nah, kita kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah kasih kesempatan kedua kali. Alhamdulillah pesawatnya normal kembali, kemudian landing dengan semangat. Pas sudah sampai di bandara lupa lagi, begitu. Ini memang sifat manusia, sifat saya dan kita semua. Akan tetapi kita pasti bisa menjaga spirit itu sedikit atau banyak. Dan cara yang paling efektif kata para ulama, setiap hari taubat itu diperbaharui, terutama saat akan tidur di malam hari. Nah, saat akan tidur di malam hari memang penting bagi kita untuk mereview hari ini saya ngapain tadi ya. Apa dosa hari ini yang saya lakukan, ibadah apa yang telah saya kerjakan, apakah target ibadah yang telah saya niatkan sudah tercapai. Kalau belum, kita bisa qadha, kita bisa lakukan. Kemudian kita perbaharui taubat dan komitmen kita di malam itu kepada Allah. Sebab siapa tahu dan betapa banyak orang yang tidur tidak bisa bangun lagi. Jadi saat yang paling efektif adalah sebelum tidur kita perbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya ini agak panjang dan mungkin nanti kita bacakan pada kesempatan yang berikutnya. Intinya hadis yang ke-19 ini kita bacakan sebisa apa yang kita sempat. Daripada Zaid bin Hubaish, dia berkata, ataitu Safwan bin Assal radhiyallahu anhu. Aku suatu saat mendatangi seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Safwan bin Assal radhiyallahu anhu, as'aluhu anil mashi alal khuffain. Aku ingin bertanya, ingin konsultasi tentang hakikat al-mashu alal khuffain atau menyapu di atas kedua sepatu. Jadi di dalam Islam ada satu syariat yaitu mashu al-khuffain, menyapu di atas sepatu. Kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil masi wa laqad anni ra'aitu Rasulullah sallallahu masaha ala khuffaihi." Seandainya agama itu murni dengan logika, kalau begini pasti begitu, seharusnya begini, tanpa melihat dalil, maka sungguh dalam masalah menyapu kedua sepatu yang disapu dan dibersihkan bagian bawahnya, tapi kedua mataku telah melihat secara jelas yang beliau lakukan, yang disapu itu adalah bagian atasnya. Dan para ulama ternyata uniknya memasukkan mashul khufain ini dalam bab akidah. Padahal kan kalau kita lihat ini pembahasan fikih, di mana seseorang yang memakai sepatu dalam keadaan dia suci, dia tidak dalam keadaan junub, dia juga sudah wudu, kemudian memakai sepatu atau kaos kaki tebal misalkan yang tidak terlihat membayang warna kulitnya, atau sepatu yang itu menutupi mata kakinya, dia pakai setelah suci, maka berlaku dispensasi bagi dia. Kalau dia mukim itu selama 1 hari 1 malam, kalau dia musafir selama 3 hari 3 malam. Ketika dia tertimpa hadas kecil dengan syarat dia belum mencopot sepatunya, maka wudu seperti biasa. Pas bagian kaki dia cukup basahi telapak tangannya dan disapu, diusap di atas sepatunya. Dan selama dia tidak junub, kalau junub ya mau tidak mau dilepas. Wallahu taala alam. Nah, seorang yang bernama Zaid bin Hubaish ini datang kepada Safwan bin Asal bertanya tentang mashu al-khuffain. Jadi mashu al-khuffain ini selain bab fikih juga dimasukkan dalam bab akidah. Kenapakah demikian? Sebab banyak golongan sesat, mereka tidak menerima syariat mashul khufain. Di antara salah satunya adalah Syiah. Syiah tidak menerima syariat mashu al-khufain. Mereka mashu al-rijlain.
mereka menyapu di atas telapak kaki. Jadi orang Syiah itu ketika wudu pasti kakinya tidak dicuci. Menurut mereka kaki itu cukup diusap saja. Faqala ma ja'aka bika ya Zir, maka Safwan bin Asal bertanya, wahai Zir bin Hubaish, kenapakah engkau datang ke sini? Faqultu ibtigha'ul ilm, kata Zir bin Abdurrahman, wahai Safwan bin Asal, Zir bin Hubaish maksudnya, ditanya oleh Safwan bin Asal, kenapa engkau datang ke tempat ini? Kata Zir bin Hubaish, tidaklah aku datang ke tempat ini kecuali satu-satunya tujuanku menuntut ilmu. Tidak ada yang lain. Tidak ada niatan untuk bisnis, tidak ada niatan untuk jalan-jalan, satu saja, nuntut ilmu. Faqala, maka Safwan bin Asal menyatakan, innal malaikata tadau ajnihatiha li talibil ilmi ridhan bima yatlub. Bergembiralah, kata Safwan bin Asal, sungguh Rasulullah SAW bersabda, para malaikat yang sangat banyak, mereka merendahkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena saking senangnya terhadap apa yang dia tuju, yakni nuntut ilmu. Faqultu innahu qad haqqa fi sadri al-mashu 'alal khuffaini ba'dal gha'iti wal baul. Kata Zir bin Hubaish, ada satu hal yang mengganjal dalam hatiku, yaitu tentang syariat mashu al-khuffain. Kata Safwan bin Asal, aku pun juga mengalami apa yang kau alami saat ini dulu. Maka aku pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka kata Safwan bin Asal, na'am kana ya'muna idza kunna safaran aw musafirin alla nanzi'a hifafana thalathata ayyam wa layalihinna illa min jinabah. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami, kalau kami dalam perjalanan, dulu pernah kami dalam suatu perjalanan bersama Rasulullah SAW, bahwa kami tidak mencopot sepatu kami dari buang hajat, maksudnya ketika wudu kami batal buang hajat atau buang air kecil atau tidur misalkan, kecuali kena jinabah. Faqultu hal samituhu yadhku fil hawa syai'an. Kata Zir bin Hubaish, apakah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hawa? Na'am. Maka kata Rasulullah SAW, na'am. Dan kemudian beliau melanjutkan hadisnya. Di ujung hadis ini kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang panjang atau jarak pintu taubat. Kata Rasulullah SAW, sejauh 70 atau 40 tahun perjalanan. Seseorang menempuh jarak selama 40 tahun atau 70 tahun perjalanan, seluas dan selebar itu adalah pintu taubat antara timur dan barat. Sebagian para ulama ya berbeda pendapat, memang ada yang menyatakan bahwa itu adalah makna fisik, bahwa luasnya pintu taubat antara timur dan barat itu sejauh 40 atau 70 tahun perjalanan. 70 tahun seseorang menempuh perjalanan. Sepanjang itulah, seluas itulah pintu taubat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama menyatakan tidak, bukan jarak dalam arti fisik, yang dimaksud adalah usia manusia. Sebab usia manusia itu maksimal 70-an. Usia manusia selama 70-an, maka lebarnya pintu taubat juga 70-an. Ini pendapat yang kedua di kalangan para ulama, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, inna a'mala qaumi baina sittina wa sab'in wa qalilun minhum man yatajawazu dzalika. Sesungguhnya usia umatku antara 60-an, 61 sampai 69, atau 70-an, 71 sampai 79, dan sedikit yang bisa melampaui 79. Wallahu taala alam bisawab. Nah, sampai di sini mungkin yang bisa kita sampaikan, dan nanti kita lanjutkan dengan izin Allah. Mungkin ada pertanyaan di ujung kajian ini, silahkan jamaah. Iya, silakan. Taubat itu tidak menunggu sesuatu atau momen-momen tertentu kita lakukan. Kalau misalnya kan itu hakikat sholat taubat
Ya, hakikat tentang sholat taubat memang secara syariat yang khusus, ya para ulama berbeda pendapat tentang syariat sholat taubat, tentang syariat sholat taubat. Akan tetapi secara umum memang bahwa para ulama, ya, mereka merekomendasikan ketika seseorang terjatuh dalam taubat maka hendaklah dia mengganti dengan amal soleh, dan yang paling mungkin dia lakukan dan paling tepat adalah dia ambil wudu, kemudian dia sholat 2 rakaat, memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kemudian secara khusus disebutkan istilahnya oleh sebagian orang atau sebagian ulama sebagai sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat. Padahal syariat secara khusus sebetulnya yang lebih kuat tidak ada. Akan tetapi adalah seseorang merasa berdosa, kemudian dia ambil wudhu, kemudian dia sholat 2 rakaat, dan itu adalah hal yang bagus. Itu adalah hal yang bagus dan masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu, apa ayatnya, wasta'inu bis-sabri wassalah, maka minta tolonglah kalian kepada Allah, termasuk ketika jatuh dalam dosa, dengan bersabar dan juga sholat. Jadi sangat bagus ketika kita dapat nikmat sholat 2 rakaat, dapat musibah sholat 2 rakaat, jatuh dalam dosa sholat, ya seperti itu. Itu firman, apa makna daripada firman Allah, wasta'inu bis-sabri wassalah. Jadi kembalikan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersabar dan melakukan sholat. Sebagian ada yang menyebutkan syariat-syariat khusus, misalkan bahwa pada ayat yang pertama dia membaca walaisatu taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadamul mautu qala inni tubtul ana walal ladzina yamutuna hum kuffar. Pada ayat yang kedua innamat taubatu 'alallahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaik, dan seterusnya. Ada syariatnya, ada ayat yang dibaca, ada ketentuan khususnya, maka yang demikian sebetulnya tidak betul. Yang betul adalah seseorang bertaubat kepada Allah dan dia melakukan 2 rakaat sholat sunnah, 2 rakaat sunnah, seperti itu. Nah, tafadhol, mungkin ada yang lain, silakan. Iya, silakan. Sholat 2 rakaat tadi itu kan ada waktu-waktu yang dilarang kita sholat ya. Nah, itu di luar dari itu ya, maksudnya ketika kita sedang diuji karena lo kan ambil wudhu, bentangkan sejadah, dan itu waktu itu dilainkan atau gimana? iya, sebagaimana yang kita ketahui memang bahwa sholat sunnah ada yang zawatu asbab, yang mempunyai sebab khusus, dan ada yang tidak punya sebab khusus, dan ada pengecualian. Contohnya misalkan di Masjidil Haram itu Rasulullah SAW telah berkata, jangan kalian larang siapapun sholat di waktu kapanpun. Jadi di Masjidil Haram, posisi di Masjidil Haram kita bisa sholat sunnah kapanpun. Kemudian yang kedua adalah sholat yang mempunyai sebab. Itu sholat di waktu kapanpun tanpa ada larangan dan pengecualian. Contohnya masuk masjid adalah sebab seseorang untuk tahiyatul masjid. Setelah wudu adalah sebab menjadikan seseorang untuk sholat sunnah sesudah wudu. Demikian juga yang lain-lainnya yang mempunyai sebab. Akan tetapi sholat sunnah yang tidak punya sebab khusus dalam syariat, yang disebut dengan sebagian orang sholat sunnah mutlak, maka yang demikian diharamkan pada 3 alokasi waktu khusus. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyatakan tidak boleh ketika waktu subuh sampai terbit matahari tepat di atas kepala, dan sesudah salat asar atau matahari menguning sampai tenggelamnya matahari. Demikian juga salat sunnah taubat. Apakah itu masuk kepada sebab atau tidak? Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang lebih hati-hati, karena itu bukan syariat sebab khusus, maka dia tidak mengerjakannya
pada waktu-waktu yang diharamkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, jadi itu hanya penekanan taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang paling tepat untuk taubat itu adalah tengah malam. Dia bangun di tengah malam, kemudian dia banyak taubat dan istighfar. Ini berdasarkan dalil wabil ashari hum yastaghfirun. Dan ketika di waktu sahur, di waktu sepertiga malam, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW tentang 7 golongan yang dinaungi, salah satunya adalah rajulun qama minal laili ya khaliyan fafadat aina, seorang laki-laki yang bangun tengah malam, dia menyesali dosanya, istighfar dan taubat sampai meneteskan air matanya. Itu yang paling tepat ya. Kemudian yang kedua tadi sebelum kita tidur, seperti itu. Dan yang ketiga tentu saja adalah setiap kita jatuh dalam dosa. Ulama menambahkan dosa besar atau dosa kecil, yang lain menambahkan bahkan ketika kita luput dari satu keutamaan. Kita biasa misalkan satu hari melakukan satu ketaatan, kemudian kita hari itu kok enggak, ya kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Rasulullah SAW diampunkan dosanya, beliau maksum, tapi beliau mencontohkan banyak taubat dan istighfar. Maka Rasulullah SAW pernah menyatakan kepada Aisyah, taubat dan istighfar itu tidak khusus hanya ketika telah terjatuh pada dosa. Setiap saat, setiap detik kita memang perlu untuk biasa bertaubat dan istighfar. Dengan taubat dan istighfar, ego seorang manusia itu ditekan bahwa dia bukan apa-apa, dia makhluk yang sangat lemah dan penuh dosa dan kesalahan. Ya, seperti itu. Jadi memang taubat dan istighfar ini menjadi satu gaya hidup kita kalau bisa. Maksudnya senantiasa kita lakukan tanpa putus, setiap hari kita perbaharui. Dan banyak keutamaan luar biasa. Ulama menyatakan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, tidaklah seseorang melazimi istighfar kecuali Allah Ta'ala akan lapangkan dia dari kesempitan. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan rezeki kepada dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Maka barang siapa, kata para ulama, sebagaimana dalam surah Nuh, awal surah Nuh tersebut, ayat keberapa itu ya? Keberapa? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Sebagaimana dalam ayat tersebut, kata para ulama, maka barang siapa yang merasa sempit, dia terlilit hutang, dia sedang jatuh pada titik nadir kehidupan, maka hendaklah dia perbanyak dan jangan putus daripada taubat dan istighfar dengan penuh penghayatan. Naam, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.